Jadi setiap kali ini ada hasil penjualan, ada keuntungan atau modalnya itu bisa teman-teman putarkan untuk kesini lagi gitu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kurame Saladap. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk segmen kali ini saya mau bahas tentang usaha gurame skala rumahan ya teman-teman. Jadi usaha ini bisa dilakukan bagi teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan atau teman-teman yang sudah sedang bekerja ingin usaha sampingan di rumah, atau juga teman-teman yang sekiranya sebentar lagi mau memasuki masa pensiun, atau bahkan teman-teman yang sudah pensiun pun bisa membuka usaha ini ya teman-teman. Jadi di sini saya mau menerangkan bahwa usaha ini bisa dilakukan di rumah ya. Salah satunya itu yang harus dipersiapkan adalah pertama, teman-teman harus persiapkan lahan ya teman-teman. Jadi manfaatkan saja lahan yang teman-teman punya. Misalkan teman-teman punya lahan di belakang rumah, contoh misalkan seperti ini. Ini rumah teman-teman. Misalkan teman-teman punya lahan di samping rumah, di belakang rumah seumpama misalkan ya, atau di samping rumah juga nggak apa-apa, atau mungkin di depan rumah, atau di tempat lain nih teman-teman punya lahan seumpama ya. Kita manfaatin aja lahan yang teman-teman punya ya, nggak harus luas, nggak harus lebar, seadanya aja ya teman-teman. Jadi untuk usaha gurame ini bisa memanfaatkan lahan seadanya aja. Dan yang saya terangkan ini adalah usaha gurame yang sudah ukuran 500 gram ya, atau konsumsi ya. Yang dimaksud dengan konsumsi ini adalah ukuran 500 gram ini yang biasa dipasarkan atau yang biasa dijual-jual di pasar, atau yang sudah matangnya itu yang di resto-resto juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa usaha seperti ini di rumah dengan memanfaatkan lahan seadanya ya. Baik, kemudian
yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah membangun kolamnya ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman sudah persiapkan lahan, pastikan lahannya itu datar dan arah pembuangannya sudah ditentukan. Tiba saatnya teman-teman membangun kolam ya teman-teman. Untuk kolam dengan ukuran ikan setengah kilo, teman-teman bisa menggunakan dengan bahan beton atau terpal atau juga dari hebel ya teman-teman juga bisa. Itu sesuaikan saja dengan budgetnya teman-teman ya. Cuman di sini saya menyarankan bila misalkan teman-teman lahannya sudah diukur, sekiranya dimaksimalkan saja berapa banyak kolam nanti yang akan bisa dibangun di situ. Contohnya misalkan gini, anggap saja ini adalah lahan teman-teman ya. Ini lahannya ya, anggap saja ini lahannya. Dan ini adalah sekiranya adalah kolam yang bisa dibangun. Jadi di sini saya menyarankan paling tidak teman-teman punya 3 kolam ya. Dengan ukuran mungkin itu sudah teman-teman sendiri yang tentukan. Kita beri nama di sini kolam 1, kolam 2, dan kolam 3. Dimana kolam ini adalah misalkan teman-teman buat dengan kolam beton ya. Berarti ketinggian kolam untuk ikan gurame seberat 500 gram. Berarti ketinggian kolam ini teman-teman harus buat dengan ketinggian tingginya itu 1 meter ya. Lebarnya bebas. Panjangnya pun bebas. Itu sesuai sesuai keadaan lahannya teman-teman yang lahan diinginkan ya. Cuman di sini saya menyarankan tingginya ini 1 meter karena ikannya besar ya teman-teman. Ukuran 500 gram ini yang untuk konsumsi. Jadi untuk yang 1 meter ini teman-teman bangunlah 2 kolam untuk stok ikannya. Dan kolam yang ketiga ini bisa teman-teman buat dengan ketinggian 50 cm. Berarti nanti airnya itu ketinggiannya air sekitar 40 cm ya. Dan kalau ini tinggi 1 meter berarti airnya kurang maksimal 80 cm. Kenapa kolam ini lebih kecil atau lebih pendek? Karena saya menyarankan disinilah ikan yang akan udah siap teman-teman jual. Dan untuk ketinggiannya 50 cm ini supaya teman-teman bisa atau dengan mudah menangkap ikan pesanannya gitu. Kalau misalkan dibuat setinggi 1 meter dengan ketinggian airnya 80 cm, nanti teman-teman menemukan kendala saat penangkapan ikan pesanan gitu ya teman-teman. Jadi di sini sih hanya saran saya saja untuk ketiga kolam ini, 1 kolam itu dibuat lebih pendek
supaya memudahkan penangkapan di saat sedang ada pesanan atau order. Nah, di antara 3 kolam ini adalah kolam yang sudah siap jual ya. Dan ini adalah masih calon ya. Jadi pada saat teman-teman sudah mengisi ikan di sini, kemudian jelang beberapa bulan, ikan yang ada di sini teman-teman sortir, karena pertumbuhannya pastinya nggak akan merata. Kalaupun misalkan teman-teman saat itu tebar di ukuran 400 gram ya, nanti begitu panen ini semua populasi ikan yang ada di sini itu pastinya nggak akan sama ukurannya. Tentunya perlu penyortiran dengan mayoritas di keadaan beratnya 500 gram. Nah, setelah itu bila disortir sudah merata di 500 gram, teman-teman pindah ke sini, ke kolam ini. Artinya semua yang ada kolam di sini itu ikan yang sudah siap dijual. Dan di sini pasti ada sisa ikan yang tidak rata ya, atau yang lebih kecil, atau bahkan ada yang lebih besar dari 500 gram. Teman-teman taruh di sini ya. Untuk kolam yang ini adalah calon dari untuk nanti akan dipindah ke sini. Misalkan ini isinya 400 gram, berarti yang ini adalah dengan berat sekitar 300 gram. Itu ya. Jadi persiapan untuk mengisi yang ke sini, dan yang kolam di sini persiapan untuk kolam yang di sini. Di sini ini adalah kolam yang sudah siap dijual. Itu ya, teman-teman. Jadi ini saran saya saja membuat usaha gurame segar skala rumahan bagi teman-teman yang ingin membuat usaha. Paling tidak teman-teman membangun minimal 3 kolam. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman hanya bisa menampung di lahannya untuk cuma 2 kolam, berarti teman-teman hanya bisa usahakan bisa membuatnya seperti ini. 1 kolam ini yang kecil untuk siap dijual, yang satu lagi berarti ini adalah calonnya untuk dipindah ke sini. Itu ya, teman-teman ya. Lalu kemudian stok awal ya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman itu bila nanti pada saat awalan bingung mau ditebar di bibit di ukuran berapa, teman-teman harus membaca beberapa waktu yang akan datang. Sekiranya ikan teman-teman yang pada saat nanti tebar awal itu di ukuran berapa, misalkan teman-teman taruh di ukuran 400 gram. Untuk mencapai 500 gram ini paling tidak butuh waktu sekitar kurang lebih 2 bulan ya, teman-teman ya. Kurang lebih ya. Tergantung juga nanti populasi yang ada di sini. Kalau misalkan populasi ikannya di sini terlalu banyak, melebihi tebar ideal, biasanya itu perkembangannya akan lambat, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa perkirakan, pertimbangkan, dan perhitungkan ukuran berapa yang siap dijual pada saat itu sudah mencapai ukuran 500 gram gitu ya. Nah, setelah di sini diisi sudah siap, teman-teman juga harus menyiapkan nih. Nanti teman-teman akan perhitungkan berapa modal pakan yang sudah kira-kiranya teman hitung untuk mencapai 500 gram sudah habis berapa banyak. Kalau misalkan teman-teman kasih makannya dengan pelet, berarti udah kira-kira udah harus berapa banyak, berapa
eh, sak yang akan teman-teman habiskan untuk mencapai pindah ke sini ikannya. Dan di sini saya sedikit kasih masukan bahwa sebaiknya untuk pakan jangan terlalu bergantung dengan pakan pabrikan ya teman-teman. Berilah pakan alaminya seperti dedaunan atau hewani seperti cacing, jangkrik dan sebagainya, itu yang sekiranya bisa kita dapat di sekitaran rumah ya, untuk menghemat pakan. Nah, ya di sini adalah stok awal di sini ya teman-teman. Lalu kemudian stok pembesaran. Teman-teman itu stok pembesaran artinya teman-teman harus ikan itu nanti akan taruh di sini. Seperti yang saya bilang tadi, stok pembesaran adalah nanti di mana ikan yang ada di sini akan pindah ke kolam yang di sini, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bila mana nanti teman-teman taruh di sini ukuran 400 gram, berarti teman-teman harus mengisi kolam ini dengan bobot di bawah 400 gram, entah itu 300 gram atau 200 gram ya. Nah, ini adalah ikan persiapan untuk nantinya pindah ke sini. Nah, setelah pindah ke sini baru nanti akan siap dijual itu teman-teman ya. Dan di sini saya sarankan untuk pengisian populasi ikan yang ada di sini, bila teman-teman sudah punya cukup modal, bolehlah teman isi langsung di sini. Di sini terisi dan di sini terisi juga, di sini sudah siap terisi. Tapi bila mana nanti teman-teman ini belum ada modal untuk mengisi kolam stok pembesaran, teman-teman bisa memanfaatkan keuntungan atau dari hasil penjualan yang ikan sudah ada di sini. Gitu loh. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan bahwa pastikan teman-teman ini sudah menyiapkan ikan, stok pembesarannya sudah disiapkan. Bila sudah ada modal yang mencukupi, lalu di sini ikan sudah siap mau dijual, dengan cara teman-teman harus menyortir karena di sini pasti ukuran tidak akan merata. Dengan sebagai contoh, misalkan saya kasih contoh lagi gini. Di sini populasinya ada 100 ekor dengan bobot 400 gram. Di sini berarti kemungkinan besar semuanya bila sudah 2 bulan ke depan itu nggak akan semua sama rata dengan berat 500 gram. Ada saja misalkan hanya ada 80 ekor atau 50 ekor atau bahkan 70 ekor misalkan. 70 ekor yang sudah masuk 500 gram. Teman-teman pindah ke sini, artinya kolam inilah sudah siap. Berarti di sini masih ada 30 ekor dengan ukuran yang tidak merata. Ada yang lebih kecil atau ada yang lebih besar. Teman-teman tetap piara aja dulu di sini sampai nanti sudah mencapai 500 gram, teman-teman baru pindah ke sini. Dan yang ini nanti pindah ke sini. Jadi setiap kali ini ada hasil penjualan, ada keuntungan atau modalnya, itu bisa teman-teman putarkan untuk ke sini lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah sedikit gambaran dari saya bagi teman-teman yang ingin usaha gurame skala rumahan dengan ukuran 500 gram atau gurame konsumsi. Seperti itulah sedikit gambaran dari saya ya. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan alur-alurnya seperti ini. Nah, insya Allah cara menjual ikan yang sudah siap panen ini insya Allah akan kita bahas pada segmen berikutnya ya teman-teman. Kemana cara menjualnya, bagaimana caranya, karena banyak sekali, tidak sedikit juga
teman-teman yang WhatsApp saya ingin eh, mengisi waktu pensiunan untuk usaha gurame skala rumahan, tapi banyak juga yang bingung cara menjualnya ya teman-teman. Dan di sini mudah-mudahan saya kasih gambaran awalnya dulu tentang cara lahan, kemudian dari persiapan kolam, kemudian dari stok awal, dan juga kemudian dari stok pembesaran. Dan usahakan teman-teman carilah bibit ikan yang berkualitas ya teman-teman, supaya nanti tidak ada terkendala pada saat pembesaran ataupun siap dijual. Dan kebetulan di sini saya menyediakan bibit ikan gurame. Bagi teman-teman yang ingin memesan di saya bisa menghubungi 0812 1244 2515 ya teman-teman, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Sekiranya pembahasan kita untuk segmen ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin buka usaha gurame skala rumahan ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guramanus.